Halo Bolo, kita ketemu lagi. Dan seperti yang aku bilang di video sebelumnya ya, kali ini kita akan membahas tentang PBO. Maksudnya adalah cara menghindari PBO atau pelanggaran berdasarkan order. Pelanggaran berdasarkan order itu nilainya di rating kita itu adalah -3 Bolo per 1 PBO ya. Dan PBO ini menurut Kang Ojol Maxim yang sudah lama itu dampaknya parah ke rating, bahkan ada yang pernah sampai didenda oleh kantor Bolo. Ada kemarin dia cerita via WA kalau dia pernah didenda 8.900 karena PBO, pelanggaran berdasarkan order. Nah, setauku pelanggaran berdasarkan order itu ya penyebabnya macam-macam. Di antaranya adalah kalau titiknya itu nggak sama. Titik misalnya Argo 8.900, ternyata nganternya itu sejauh titik 20.000, Argonya 20.000 gitu kan. Nah, sementara di situ di pick up selesai gitu kan, tapi eh, tidak merubah ini, tidak merubah Argonya menjadi yang terbaru seperti itu Bolo. Nah itu faktanya kemarin temanku ada yang pernah didenda 8.900 padahal dia ya lebih lama lah daripada aku, dan dia cerita kalau itu kejadian pas awal dia mainan aplikasi ini gitu kan. Nah sementara nanti juga aku punya contoh kasusnya untuk menghindari PBO itu Bolo. Caranya dengan mengubah rute apabila itu sudah jalan. Jadi di antara dari awal kelemahan dari Maxim itu adalah di mapnya Bolo. Di mapnya itu kadang baik di aplikasi customer maupun aplikasi taksi drivernya itu masih lemah mapnya itu. Makanya itu dari awal aku kan cenderung memakainya itu pakai Gmap, tidak pakai mapnya Maxim, karena dari awal sudah ini nggak kalau dipakai, kalau menurutku buat buat on the way, buat di jalan itu nggak nyaman gitu kan. Nah, nanti sebelum aku tunjukin videonya, karena ini terkait dengan eh, yang aku kerjakan di orderan kemarin, Bolo. Jadi kita mesti buka rating dulu, setelah itu nanti aku sampaikan tentang order yang sudah diselesaikan, baru kita kembali ke masalah cara mengubah rutenya untuk menghindari PBO Bolo. Dan ini sudah aku praktekkan sendiri. Jadi mungkin kalau di konten-konten yang lain, Kang Ojek yang lain, meskipun sama-sama Maxim, mereka mungkin memberi penjelasannya bla 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 gitulah. Aku sendiri nggak nonton, tapi ini aku cuman membagikan cara yang aku pakai Bolo. Oke, sekarang kita buka dulu update ratingku per hari ini Bolo. Hari ini Selasa 4 Maret ya Bolo. Kita buka aplikasinya. Seperti biasa caraku adalah merubahnya ke filter baru. Nah, kita cek dulu layanan. Oke, masih terhubung Bolo, belum prioritas ditingkatkan. Kemudian belajar dari kemarin, nah, kita cek dulu ini apa ini? Jalan Bungadali. Aduh, 6 kilo Bolo. Nggak mungkin ini. Kauman Kidul. Oh, Sidomukti apa ini? Grosir Herbal 1,9. Aduh, 250. Wah, ini nalangi juga Bolo, tidak masuk. Skip. Nah, kita cek filter ini Bolo. Nah, masih ya 4 ya, delivery, bike, food shop, dan food and good. Kita kembali dulu ke rating. Ratingku per tadi malam tanggal 3 Bolo. Selesai menurut tugas otomatis sudah menjadi 74, padahal kemarin 73. Kemudian ya 98/98 Bolo ya ratingku ya. Kemudian rata-rata order di 2,58, selesaikan jam sibuk 40, order prioritas 45 Bolo. Parameter negatif masih di PTO 2 ya, menggunakan tugas otomatis. Ulasan negatif masih 2, yang satu itu yang ya sudah pernah aku ceritakan. Kemudian komentar positif kemarin 11,
Sekarang bertambah 1 bolo. Jadi 12. Padahal seingatku kemarin cuma dapat 2 orderan bolo. Nah, 2 orderan itu mari kita lihat order diselesaikan bolo. Nah, kita di sini. Nah, ini. Ini yang pertama bolo, pagi itu dapat 28600 ya bolo. Ini jarak sampai alamat 0,7 km. Dan ini adalah auto bolo. Auto ya. Nah, seperti ini. Penugasan otomatis bolo. Kemudian yang kedua adalah hujan bolo, aku matikan auto dulu, jret. Nah, seperti ini. Biar nggak ada orderan masuk. Dan kita bikin videonya lebih nyaman. Kemudian yang kedua ini bolo. Jalan Karangkepoh, titik penjemputan 1,4 ya, menuju Sukoharjo. Ini alamat awalnya tuh Jembrak bolo. Nah, ini orderan yang ini yang aku melakukan ubah rute di titik pengantaran akhirnya. Jadi kalau yang dulu, pengalamanku yang dulu itu kan untuk ubah rute di aplikasi taksi driver, aku tidak berani bolo. Tidak beraninya, takutnya itu pun nanti dianggap PBO gitu loh, dianggap pelanggaran gitu kan. Nah, dari beberapa Kang ojek yang sudah lama itu bilangnya, ya kalau kejadian kayak gitu WA ke kantor gitu, WA ke admin kantor gitu kan. Nah, aku pikir-pikir, wah itu bukan solusi itu. Kalau kan ya sebenarnya solusi, tapi kalau kita merepotkan orang kantor kan juga kurang pas. Kalau menurutku sih ya, menurutku pribadi nih, ini subjektif. Jadi kalau bisa diatasi sendiri ya diatasi sendiri dulu gitu loh. Nah, kemudian karena sarannya yang ada waktu itu ya hubungi kantor aja biar tidak kena PBO gitu kan, pelanggaran berdasarkan order. Jadi penyebabnya si customer ini titik tujuannya ke Jembrak bukan Sukoharjo seperti ini itu ya karena ini di mapnya itu belum lengkap loh gitu kan. Jadi kelemahan Maxim itu dari awal itu di mapnya loh. Ini menurut pengamatanku selama 2,5 bulan ini mainan aplikasi taksi driver ini bolo. Nah, kemudian yang ini pun juga sama. Ini sebenarnya alamatnya bergeser bolo. Cuman aku tidak melakukan ubah rute dan baru aku lakukan di orderan yang kedua. Nah, di sini aku punya ini manfaat dari mapnya Maxim itu ya. Yang aku gunakan adalah untuk mencari titiknya si customer itu di dalam GPS. Jadi kalau dia order pakai HP kan, itu nanti kalau dia mengaktifkan otomatis kan biasanya loh ya, kalau si customer ini memang yang mengorder dan dialah yang akan menjadi penumpangnya, itu otomatis kan HP dia pegang bolo. Nah, HP dia pegang itu otomatis nanti akan ini keluar posisi dia di mana bolo. Nah, ini contoh kasusnya untuk yang posisi si customer bolo. Nah, ini yang aku lingkari ini bolo. Aku lingkari ini kan ada gambar kayak semacam pin itu ya, yang ada gambar orangnya. Nah, disitulah titik si customer itu berada bolo. Ini kalau posisinya memang dia yang order dan dia yang akan jadi penumpangnya. Kadang yang ribet itu adalah kalau yang order ibunya, sementara penumpangnya itu anaknya gitu kan. Padahal titiknya ibunya itu di titik tujuan, bukan di titik yang akan kita jemput. Itu kan lebih ribet bolo. Nah, ini menggunakan aplikasi mapnya taksi driver yang ini bolo, yang seperti ini. Nah, kemudian faktualnya kenyataan di lapangan bolo, alamat yang rute yang diberikan oleh taksi driver, mapnya taksi driver itu belum tentu sesuai dengan keinginan dari si customer, dan secara jarak itu lebih dekat dari yang dimau oleh customer bolo. Gitu. Ini faktanya bolo. Kita lihat ya di sini. Nah, ini bolo. Ini posisi kita berasal yang di bawah ini bolo. Kita posisi kita itu yang aduh gimana ya, kalau ini nggak bisa ngasih tanda ya. Yang bawah ini bolo, yang lingkaran bawah yang biru. Kemudian ini adalah rute yang disarankan oleh petanya taksi driver yang biru bolo. Ini peta yang disarankan oleh aplikasi map dari taksi driver.
Sementara aku menggunakan Google Map, itu posisinya di pada yang aku lingkari ini, Bolo. Jadi jalan yang aku ambil ini jalan jalan tengah, Bolo. Jadi tidak ngikutin map ini, dan ini atas saran dari si customer, Mas lebih dekat lewat sana, gitu kan? Oke, gitu. Karena si customer kan lebih paham, Bolo. Nah, seperti ini. Jadi mengapa aku juga berpikir jangan-jangan ini nanti kena PBO ini. Sistem mengarahkan untuk lewat sana gitu, tapi kita lewatnya beda gitu kan. Cuman kalau aku pribadi, kalau secara pribadi pertimbanganku adalah begini. Orderan ini yang memberikan, maksudnya lewat Maxim memang benar, lewat taksi driver benar. Tetapi yang memberikan order sebelumnya itu kan si customer. Tanpa adanya customer, ya aplikasi juga tidak akan terlalu berarti, Bolo. Apa artinya aplikasi kalau yang order aja nggak ada gitu kan. Nah, kalau aku cenderung lebih mengutamakan kemauan si customer, Bolo. Yang penting customernya real, dia mau, dan dia tahu jalan lebih dekat, kemudian kan dia bayar, Bolo. Gitu kan. Kalau aku lebih mengutamakan itu. Tapi kalaupun ini misalnya nanti dianggap sistem salah, ya resikoku sebagai Kang ojek gitu, Bolo. Cuman kalau wacana berpikirku seperti itu, aku lebih mengutamakan customernya. Jadi customer minta, Mas lewat sana lebih dekat, oke siap gitu kan. Nah, ini faktanya ya, Bolo, bahwa map di aplikasi taksi driver itu belum tentu secara faktual lebih dekat gitu kan. Ini adalah map yang mungkin disarankan ya, mungkin. Nah, seperti itu, Bolo. Nah, kemudian setelah itu di orderan keduanya ini, Bolo, yang ke Jembrak tadi. Nah, kebetulan kemarin aku simpan tangkapan video layarnya, tangkapan layar yang berupa video, Bolo. Ini langkah yang aku lakukan seperti ini, Bolo. Nah, kita simak bareng-bareng. Nah, ini titik pertama tujuannya kan Jembrak, Bolo. Nah, kita tambahkan alamat yang sekarang, titik kita sekarang ini. Kemudian kita hapus yang Jembrak tadi, Bolo. Nah, yang Jembrak ini kita hapus. Nah, yang benar makanya yang jadi adalah lokasi maker ini yang Sukoharjo, Bolo. Dan ini sudah ACC. Nah, seperti ini, Bolo. Kita bisa selesaikan di titik yang sesuai. Nah, seperti ini. Nah, kalau dulu di videoku yang awal itu kan aku contohkan untuk ini ya, Bolo. Yang aku lakukan adalah waktu itu si customer nitiknya di Beringin, sementara dia turunnya di Karanglo, Bolo. Jadi lebih dekat turunnya itu. Lebih dekat turunnya dari Beringin, dan waktu itu langkah yang aku ambil, aku mengalah, Bolo. Setelah menurunkan penumpang, aku berjalan maksudnya motorku aku bawa, bukan berjalan kaki loh ya. Motorku aku naik motor langsung ke titik tujuan, Bolo. Tujuannya cuman maksudnya ke Pasar Beringin tadi. Tujuannya untuk menutup orderan. Karena waktu itu di awal itu, kalau informasi yang aku dapat dari Kang ojek yang lama, Maxim lama, itu mengatakan bahwa kalau kita merubah sendiri, si driver merubah sendiri bisa kena PBO gitu kan. Nah, setelah itu aku ini ya, yang penting video itu adalah true story gitu kan, tindakan nyata yang aku lakukan, bukan sekedar teori, Bolo. Nah, seperti itu ya. Dulu langkah yang aku lakukan seperti itu, mengalah karena titiknya ke sana, ya udah kita ngalah ke sana aja, kita selesaikan orderan di sana daripada nanti kena pelanggaran, Bolo. Nah, cara yang lebih tepat ternyata seperti itu tadi. Jadi kita tambahkan rute, kemudian kita hapus rute yang sebelumnya, Bolo. Dan aku coba kemarin potongan video ini aku tanyakan ke admin Maxim Salatiga, dan dijawab sudah benar, 100% benar gitu kan. Jadi ya begini, Bolo. Jadi cara yang paling tepat untuk kita mengatasi sebelum terjadinya pelanggaran PBO itu, misalnya rutenya ternyata beda dengan yang tadi tercantum di orderan awal,
kita bisa menggunakan ubah rute bolo. Sekali lagi, dulu di awal-awal pemahamanku adalah yang bisa ubah rute itu lebih amannya katanya dari pihak customer gitu kan. Customer yang merubah rutenya gitu kan. Nah, tetapi kenyataan di lapangan customer itu kan tingkat pemahaman dan ininya kan beda-beda bolo. Belum tentu mau kita, Bu, tolong ini dirubah rute, atau Pak, tolong ini dirubah rute, kan belum tentu mau gitu kan. Dan waktu itu informasi yang aku dapat dari Kang Ojek lama itu bilangnya kan kalau merubah si kita Kang Ojeknya itu merubah rute lewat aplikasi taksi driver itu bisa kena pelanggaran bolo. Itu kalau kita yang merubah gitu loh. Yang paling aman itu yang merubah si customernya gitu kan. Nah, ternyata sekarang sudah ketemu cara yang paling aman bolo. Cara yang paling bener ya. Kita nggak dirugikan. Dan karena memang titiknya seperti itu ya kita selesaikan di situ gitu kan. Tapi jangan lupa untuk merubah rute dulu bolo. Oke, itu informasi tentang apa ya? Mengatasi PBO, mengantisipasi PBO. Mengantisipasi. Jadi sebelum terjadi PBO bolo. Jangan sampai sudah jadi PBO. Kalau sudah jadi PBO kan ribet bolo. Dan cara ini sudah aku konfirmasi ke pihak kantor, katanya sudah benar, ya sudah. Jadi makanya aku bikin video ini terkait cara mengantisipasi sebelum terjadi PBO. Nah, kemudian bolo ada informasi menarik lagi satu terkait ini ya. Jadi di Maxim itu kan ada perbincangan umum bolo. Itu kemudian kita ketemunya kalau di situ tuh kadang-kadang susah-susah gampang. Susah-susah gampang itu kalau kita misalnya kalau bertanya ada misalnya kita baru. Itu ada yang mau menjawab itu dengan benar-benar, ada juga yang jawabannya itu guyon bolo. Jadi kalau kita mau cari ilmu di situ sebagai Kang Ojek baru, itu agak gampang-gampang susah bolo. Kalau yang gampang ya kalau ketemu yang Kang Ojek lama tapi dia baik ya, baik mau menjelaskan kalau ini begini, kalau itu begitu gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang fakta di lapangan kan jarang ya ketemu yang benar-benar baik. Kebanyakan malah cuman guyon gitu kan, biar suasana nggak tegang gitu aja bolo. Nah, ini ada contoh kasus driver yang Kang Ojek yang sudah sangat lama di Maxim. Seingatku dia nomor akunnya itu depannya 29 bolo. 29 itu padahal aku 175, dia 29 bolo. Tetapi kemarin karena dia setauku mempriokan akun itu baru-baru ini bolo. Itu kemarin ada kasus dia dapat orderan bolo. Dapat orderan bag. Dan dia bingung gitu kan. Lalu di-share di grup. Nah, ini contoh kasus bolo. Contoh kasus dan fakta di lapangan bahwa Kang Ojek lama sekalipun itu tidak jaminan bahwa dia sudah benar-benar ahli di aplikasi ini bolo. Faktanya bahwa dia itu nomor registrasi 29 sekian 29 juta. Sementara aku tuh nomor registrasiku kalau boleh lihat kan 175 juta sekian itu kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari tangkapan layar ini, otomatis kan sebenarnya kalau ini tiba dalam 1741 ya. Ini otomatis orderan ini sudah diterima loh bolo posisinya. Karena tidak ada tulisan minta order. Dan kalaupun auto itu kemungkinannya sangat kecil bolo. Auto untuk jarak sekian itu kan. Maksudnya tiba dalam 17 menit 41 ini kan berarti sangat jauh bolo. Ya kan? 17 menit 41 itu logikanya paling enggak lah ya di atas 5 kilo lah mungkin. Gitu kan bolo? Di atas 5 kilo ini masih 17 menit itu. Kalau penjemputannya sejauh ini. Nah, kemudian dia kirimkan juga di grup WA itu seperti ini bolo. Sebentar, tadi mana? Nah, ini chatnya seperti ini. Tadi kepejet. Ini customernya mungkin bilang maaf ya. Maaf itu. Tadi kepejet. Mungkin ini ya, cuman perkiraanku bolo. Tadi kepejet. Nah, ini cuman perkiraanku, cuman ini si Kang Ojeknya jawab, maaf saya tidak bisa kakak, ya kan? Terus si customer bilang nggak jadi pesan nggak, maaf saya tidak bisa kakak, gitu kan?
Nah, maksudnya apa Kak? Gitu kan, dia tanya lagi si customer-nya, saya tidak bisa meng-cancel Kakak. Nah, terus si customer-nya bilang tadi kepencet Kak gitu. Nah, sebenarnya ini pihak customer nggak salah. Maksudnya kalau dia dia minimal dia mau balas chat beginilah. Kemudian eh, apa ya? Posisinya kan eh, menurutku ini cuman analisaku ya. Customer ini nggak sengaja mainan aplikasi ini, terus kemudian dia mencet gitu kan, terus minta order gitu kan. Nah, kekeliruan si Kang ojeknya ini adalah dia mencet minta orderan gitu loh. Minta orderan. Ini kesalahan-kesalahan awalnya ini. Dan jangan salah, ini driver Kang ojek lama loh, Bolo, dengan nomor akun 29 juta sekian. Dan setauku dia baru saja memperiokan akunnya. Ini setauku. Jadi selama ini selama 6 tahunan ya, 6 7 tahun ini, karena dia menurut ceritanya waktu ketemu itu dia driver awal-awal juga, tapi daftar di Jogja itu Bolo. Dia mainan aplikasi ini sudah hampir 7 tahunan gitu kan. Jadi dari Maxim itu di Indonesia 2018 kabarnya gitu kan. Nah, itu dia membuka beberapa cabang di Indonesia di kota-kota besar, mungkin termasuk Jogja itu. Dan kemungkinan ini adalah salah satunya karena dia cerita bahwa dulu dia daftar di Jogja. Nah, kemudian kalau melihat dari ini berarti selama ini dia tidak pernah mengambil orderan baik Bolo. Karena satu akun terhubung, kedua dia memang mainnya lebih ke delivery dan food and good Bolo. Aku pernah lihat sendiri waktu ketemu di kantor itu dia menjalankan aplikasi food and good luar biasa itu Bolo. Padahal aku sama sekali nggak pernah mainkan aplikasi food and good. Nah, ini adalah kenyataan bahwa tidak semua Kang ojek Maxim itu meskipun dia nomornya lama sekalipun, sudah lama di Maxim pun itu bukan jaminan bahwa dia sudah jago Bolo. Ini adalah kenyataan di lapangan dan mari apa ya? Ya ini adalah faktanya, ini kenyataannya gitu Bolo. Seperti itu dulu ya. Ini cerita yang cukup menarik sebenarnya dan bahasan kita tadi fokusnya sebenarnya di masalah cara mengantisipasi biar tidak terjadi PBO, pelanggaran berdasarkan order dengan cara mengubah rute di aplikasi taksi driver. Jadi tidak harus kita bergantung pada si customer, maksudnya meminta tolong diubah titik akhirnya gitu. Ternyata kita bisa dan itu menurut kantor sudah benar caranya seperti itu. Oke Bolo, segitu dulu ya. Mudah-mudahan benar bermanfaat untuk yang lagi mainan taksi driver, terutama yang di area sekitar Salatiga ya, karena filternya seperti ini. Berdasarkan info dari yang kemarin aku bilang tentang franchise itu Bolo. Jadi franchise itu nanti akan kita bahas berikutnya. Insya Allah ya, mudah-mudahan ada waktu. Aku pengen bahas masalah franchise biar nanti Kang Ojek itu paham dan sadar bahwa ini sistemnya itu sistem franchise gitu kan, bukan sistem perusahaan yang cuman satu seperti yang di Gojek gitu kan. Itu bukan, semua bergantung pada kantor pusat gitu kan, di kantor cabang gitu. Nah, sebenarnya kalau kalau di sistem Maxim tidak sekaku itu Bolo. Nanti kita bahas di video selanjutnya, insya Allah. Dan terima kasih. Sampai ketemu lagi.